Halo semuanya, selamat datang di sesi metode statistika kita. Ya anggap saja saya profesor data science kalian untuk beberapa menit ke depan, dan hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang kadang bikin pusing, tapi sumpah ini penting banget. Gimana sih cara kita mengevaluasi kuesioner secara statistik? Gini, kalau kita ngumpulin data dari manusia, kita tuh nggak lagi ngukur hal yang pasti, kayak suhu atau berat barang kan? Kita berurusan sama persepsi, opini. Terus gimana dong caranya kita tahu kalau alat ukur kita itu beneran bagus? Nah, itu persis yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, terus masuk ke uji validitas biar tahu instrumen kita tepat sasaran atau enggak. Habis itu, kita langsung praktek pakai RStudio buat ngecek validitas item. Terus, kita lanjut ke uji reliabilitas untuk lihat seberapa konsisten alat ukurnya. Dan terakhir, ya kita bakal bedah rumus Cronbach's Alpha dan KR20. Nggak usah panik dulu, kita bahas pelan-pelan. Kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar evaluasi kuesioner. Pertanyaan mendasarnya, kenapa sih kita harus capek-capek menguji data sebelum dianalisis? Biar kebayang, coba kita lihat contoh nyata di lapangan. Misalnya kita punya kuesioner, motivasi berprestasi. Di situ ada pernyataan kayak, saya yakin dengan kemampuan diri sendiri, atau saya bersungguh-sungguh dalam tugas mengajar. Coba pikir, ini kan sangat subjektif ya. Sebagai data scientist, musuh terbesar kita itu prinsip garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah yang keluar. Kalau kuesionernya sendiri bikin responden bingung, atau malah gagal ngukur apa yang pengen kita ukur, wah, algoritma secanggih apapun yang kalian pakai nanti, hasilnya nggak bakal ada gunanya. Benar-benar nol besar. Makanya poin krusialnya ada di sini. Konsep pertama yang wajib kalian pegang, validitas. Sederhananya, validitas itu soal ketepatan. Bayangin kalian lagi main panahan. Kalau panah kalian tepat nancap di titik tengah, alias bullseye, nah itu tembakan yang valid. Sama kayak kuesioner. Apakah pertanyaan yang kita bikin itu benar-benar nembak konsep yang mau kita ukur? Kalau niatnya ngukur motivasi kerja, ya pertanyaannya jangan sampai malah ngukur tingkat stres responden dong jadinya. Nah, konsep yang kedua ini pelengkapnya, reliabilitas. Kalau tadi soal ketepatan, reliabilitas ini murni soal konsistensi. Pakai analogi panahan tadi ya. Reliabilitas ini berarti si pemanah bisa nembak di titik yang sama berulang-ulang. Tapi pertanyaannya, apakah panahnya pasti nancap di tengah? Belum tentu. Bisa aja dia sangat konsisten, nembak di pojok kiri atas terus. Alat ukurnya sih konsisten banget, tapi salah sasaran. Dua konsep ini beda banget, dan kalian harus paham bedanya. Oke, sekarang kalian udah paham bedanya. Mari kita masuk ke bagian 2. Uji validitas, atau gimana cara kita membuktikan ketepatan instrumen kita itu pakai angka statistik. Prakteknya di lapangan, validitas ini biasanya dibagi 2. Ada validitas faktor, ini dipakai kalau kuesioner kalian itu kompleks banget dan punya banyak subdimensi. Tapi buat pemula kayak kita sekarang, fokus aja ke validitas item. Intinya, kita mau lihat seberapa besar sih dukungan satu pertanyaan spesifik terhadap skor keseluruhannya. Logikanya gampang. Kalau satu pertanyaan itu emang bagus dan relevan, orang yang skor totalnya tinggi pasti bakal ngasih skor tinggi juga di pertanyaan tersebut. Masuk akal kan? Dan ini membawa kita ke aturan emas dalam pengujian validitas. Tolong catat baik-baik ya. Aturannya simpel. Kita membandingkan nilai yang kita hitung sendiri, yang kita sebut R-hitung, dengan batas standar kelulusan yang namanya R-tabel. Kalau nilai R-hitung kalian lebih besar dari R-tabel, pada taraf signifikansi tertentu, biasanya sih kita pakai 5% ya, maka selamat, butir pertanyaan kalian dinyatakan valid, lulus uji, gitu ibaratnya. Teorinya udah, sekarang waktunya kita kotor-kotoran dikit pakai data. Bagian 3, praktikum R untuk validitas item. Kita bakal lihat gimana memproses data dari 32 responden nyata pakai RStudio. Di R, alur kerjanya sebenarnya rapi banget. Pertama, kita set dulu foldernya pakai perintah setwd, terus tarik datanya pakai read.table. Langkah ketiga ini lumayan penting, kita kan cuma mau memproses jawaban kuesionernya, jadi kolom identitas kayak nomor absen responden itu dibuang aja. Terakhir, the magic happens here, kita pakai perintah rcore dengan tipe Pearson. Cukup satu baris perintah ini aja, kita udah bisa dapetin matriks korelasi yang bakal jadi R-hitung kita. Cepet banget kan? Tapi tunggu dulu, si R-tabelnya dapat dari mana? Nah, kita butuh tabel R product moment, dan kita harus tahu nilai N, alias jumlah responden kita. Di kasus kita ini, N-nya ada 32 orang. Coba deh kalian cek di baris ke-32, terus geser ke kolom taraf signifikansi 5%. Ketemu angkanya? Ya, benar banget, 0,349. Angka 0,349 inilah yang bakal jadi patokan kelulusan atau penjaga gawang kita. Dan inilah hasil perhitungan datanya.
Coba perhatiin pertanyaan nomor 1. Nilai R hitungnya 0,826. Karena ini jauh di atas gawang kita yang 0,349 tadi, jelas dia valid. Tapi coba lirik pertanyaan nomor 2 dan 11. Cuma 0,228 dan 0,055. Kecil banget kan? Artinya apa? Jawaban orang-orang di pertanyaan ini tuh nggak nyambung sama skor keseluruhan mereka. Ingat prinsip awal tadi, kalau pertanyaan jelek, ini tetap dipaksa masuk ke penelitian, kalian cuma bakal dapat garbage data. Solusinya, revisi pertanyaannya atau buang aja sekalian. Sip, pertanyaan yang jelek udah kita buang, yang bagus kita simpan. Lanjut ke bagian 4, uji reliabilitas, si konsistensi pengukuran. Fokus pertanyaannya sekarang geser, dari apakah ini tepat, menjadi kalau diulang lagi, bakal konsisten nggak sih? Di dunia statistik, banyak jalan menuju Roma. Begitu juga buat nguji reliabilitas. Ada metode tes ulang yang paling gampang dinalar, kalian tes orang yang sama 2 kali dan lihat jawabannya berubah atau enggak. Ada juga metode matematis yang agak ribet kayak Flanagan atau ANOVA-Hoyt. Gak usah pusing, kalian gak perlu menghafalkan semuanya sekarang. Yang penting kalian tahu kalau di kotak perkakas statistik kalian itu, alatnya banyak banget. Tapi, dari sekian banyak alat, 2 ini yang paling wajib kalian kuasai. Pemilihannya tergantung jenis kuesioner kalian. Kalau kalian ngukur skala, misalnya pilihan sangat setuju sampai sangat tidak setuju, kalian pakai metode Cronbach's-Alpha. Nah, beda lagi kalau kuesionernya itu berupa tes yang ada jawaban benar salahnya. Kayak ujian pilihan ganda gitu. Kalau kasusnya begini, kalian pakainya KR20. Yuk kita masuk ke bagian terakhir, bagian 5, Cronbach's-Alpha dan KR20. Saya tahu, lihat rumusnya aja mungkin udah bikin pusing duluan. Tapi percaya deh, ini sebenarnya sederhana kok, kalau kita paham logikanya. Coba lihat rumus Cronbach's-Alpha ini. Kelihatannya emang ruwet sama simbol-simbol, tapi tenang, intinya logis banget. Huruf K di situ cuma ngasih tahu berapa banyak jumlah pertanyaan valid yang kalian punya. Terus, rumus ini pada dasarnya cuma ngebandingin varian, atau seberapa beragam sih jawaban di tiap pertanyaan, dibagi dengan varian skor totalnya. Sesimpel itu. Semakin komponen ini sinkron, nilai alfanya bakal makin mendekati angka 1. Dan kalau udah deket angka 1, artinya instrumen kalian itu sangat reliable. Nah, sekarang kita bandingin sama formula KR20. Bentuknya mirip ya, ada huruf K juga di depan. Tapi karena KR20 ini khusus buat tes benar salah, rumusnya main di area probabilitas. P itu proporsi responden yang jawabannya benar, alias dapat poin 1. Kalau Q, proporsi yang jawabannya salah. Rumus ini tuh ngukur seberapa konsisten siswa yang pinter menjawab benar secara merata, dan siswa yang memang kurang paham menjawab salah secara merata juga. Pada akhirnya, mau kalian pakai Cronbach's-Alpha atau KR20, cara ngambil kesimpulannya itu sama persis kayak uji validitas tadi. Aturan emas kita balik lagi di sini. Hasil hitung dari rumus tadi bakal jadi R hitung reliabilitas. Selama nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, instrumen kalian resmi dinyatakan konsisten dan bisa diandalkan. Lulus uji lagi deh. Oke, sebelum kelas hari ini saya tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirkan. Misal nih, ada sebuah kuesioner yang terbukti konsisten banget, sangat reliable. Pertanyaannya, apakah otomatis kuesioner itu juga tepat sasaran alias valid? Ingat-ingat lagi analogi panahan kita di awal tadi, kalian bisa aja konsisten menembak di titik yang persis sama berkali-kali, tapi titiknya di luar papan target. Data yang reliable tapi nggak valid itu ibarat data salah yang disajikan dengan sangat meyakinkan, berbahaya banget. Jadi, biasakan berpikir kritis, evaluasi instrumen kalian dengan benar, dan pastikan panah kalian nggak cuma ngumpul di satu titik, tapi benar-benar nancep tepat di tengah sasaran. Teruslah belajar dan sampai jumpa di sesi berikutnya.